Ketua BK Teknik Material, dan pengurus BK Teknik Material yang telah memberikan kesempatan dan undangan kepada saya untuk mengisi webinar BK Teknik Material PI ini gitu. Tentu suatu kehormatan buat saya, dan ini momen langka dan baru pertama kali saya lakukan sharing publik seperti ini gitu. Tapi harapannya semoga memberikan suatu overview buat kita semua, yang tentunya tidak bermaksud untuk mengajari atau menggurui, tapi lebih banyak sifatnya sharing informasi. Nah, jika seandainya nanti Bapak Ibu sekalian mempunyai experience serupa atau mungkin punya case-case yang berbeda atau mungkin approach yang berbeda untuk proyek yang serupa seperti yang akan saya sampaikan, nah mungkin nanti saya akan sangat welcome jika mendapatkan input-input yang membangun. Demikian. Baik, supaya tidak berlama-lama, kita mulai saja acaranya dan mengupas materi yang diberikan. Sesuai dengan title dari materi yang akan diberikan ialah Piping Materials Engineer Role in EPC Project. Jadi peran-peran Piping Material Engineer di dalam proyek EPC, khususnya akan dibahas beberapa role-nya atau hal-hal yang menjadi poin ketika mengerjakan proyek LNG. Karena kita tahu kan sekarang proyek LNG ini lagi in gitu kira-kira. Ada proyek LNG yang lagi berjalan di negara kita gitu, di Indonesia khususnya, yang lagi under construction, yang mungkin sebentar lagi akan sampai pada tahap completion. Dan dengan situasi sekarang secara global, dengan adanya konflik antara Rusia dan Ukraina, tentu mengakibatkan terjadinya energi shortage, dan kemungkinan akan banyak dicari solusi-solusi untuk mendapatkan resource energi yang baru, dan salah satunya adalah gas bumi. Demikian. Nah, ya, silakan Mas Andreas, slide-nya dilanjutkan. Oke. Pertama, tentu ada baiknya kita mengenal pembicara. Nah, ini sedikit overview terhadap background saya. Nama saya Arya Agustar. Saya lulusan dari Teknik Metalurgi FTUI tahun 2006. Setelah lulus, saya telah bekerja di beberapa perusahaan EPC. Sebenarnya dimulai dari tahun 2006, ini saya kelupaan satu. Nah, saya telah bekerja di beberapa perusahaan EPC yang berbeda dengan beberapa project experience dengan berbagai macam posisi. Pada saat ini saya mengerjakan project LNG milik Shell, berada di Nigeria, namanya Bonny Island Shell Nigeria Train 7 gitu. Nah, nanti kan akan kita bahas maksudnya train ini bagaimana sih gitu. Dan beberapa proyek-proyek lainnya. Ya. Next. Ya, okay. Nah, ini saya kerjakan selama saya bekerja. Jadi mulai dari mengerjakan feed stage dalam proyek EPC, kemudian bidding stage, lalu mengerjakan detail engineering. Nah, untuk proyek saya yang terakhir, maaf, proyek saya sebelum proyek yang terakhir ini yang saya kerjakan dari tahun akhir 2014 sampai akhir 2019, plus minus sekitar 5 tahunan lebih sedikit. Nah, saya mengerjakan proyek LNG Tangguh Train 3 yang sekarang lagi dibangun milik British Petroleum. Maaf. Nah, ini sendiri adalah suatu pengalaman spiritual sendiri bagi saya sebagai seorang engineer, karena saya mendapatkan opportunity untuk mengerjakan suatu project dengan complete engineering life cycle, dimulai dari pekerjaan feed hingga detail engineering. Jadi memulai dari building paper hingga completion dari
satu engineering cycle itu sendiri. Next, Mas. Oke, karena sesuai dengan title, kita membahas role-nya di EPC project. Nah, tentu kita perlu ketahui secara umum EPC kontrak itu apa sih gitu. Dari namanya saja EPC. Jadi dari sini sebenarnya kita sudah bisa melihat sebenarnya wording ini sebenarnya sudah menunjukkan kegiatan dari perusahaan tersebut. Tapi secara umum saya cari sebenarnya tidak ada definisi yang fix tentang EPC company. Tapi saya coba cari-cari, saya googling dan saya ambil satu yang menurut saya paling mendekati dari definisi EPC kontrak. Jadi seperti bisa kita lihat, EPC kontrak itu sebenarnya adalah tipe kontrak antara kontraktor atau pemborong pekerjaan dengan pemilik pekerjaannya untuk melakukan suatu kegiatan engineering, procurement, dan konstruksi dari suatu fasilitas yang diinginkan milik owner tersebut dalam waktu yang sudah ditentukan dan harga yang disepakati. Secara umumnya seperti itu. Dan istilah lain yang umum selain EPC adalah EPCC atau EPCI atau EPCIC. Nah ini sering kita dengar-dengar secara umum. Kayak misalnya kayak EPCC ditambahkan C-nya, berarti Engineering, Procurement, Construction, dan Commissioning. Berarti dalam kontrak tersebut ada tambahan pekerjaan commissioning. Kemudian EPCI, untuk EPCI ini pekerjaan-pekerjaan untuk offshore, jadi ada tambahan skop pekerjaan instalasi, maka disebut EPCI atau EPCIC, tambahan instalasi dan commissioning. Tapi yang umum digunakan istilahnya adalah EPC, demikian ya. Ya, next. Nah, ini secara umum ilustrasinya seperti ini. Suatu proyek EPC melibatkan beberapa disiplin atau departemen, yaitu engineering, procurement, construction, commissioning. Nah, setiap pekerjaan ini dikerjakan secara sekuen dan bertahap. Tidak bisa suatu aktivitas mendahului yang lain. Misalnya construction tidak bisa dilakukan mendahului engineering atau procurement, karena semuanya harus dilakukan secara berurut. Di engineering kita akan melakukan tahap desain, perancangan, 3D, kalkulasi engineering, semua disiapkan dokumen di situ. Nah, setelah tahap desain ini selesai dan dibuatkan 3D-nya, maka bisa dikeluarkan MTO atau Bill of Material. Nah, ketika Bill of Material ini sudah keluar, maka tanggung jawab dari Departemen Procurement untuk memprocure atau mengadakan barang-barang yang dibutuhkan sesuai dengan desain yang sudah dilakukan. Setelah barang tersebut ada, baru barang tersebut digunakan oleh construction team untuk membangun sesuai dengan desain yang sudah kita kerjakan. Nah, setelah semua sekuen ini EPC selesai, tentunya harus dilakukan tahap uji coba dan testing. Nah, ini ada dilakukan di sekuen commissioning. Nah, dari situ sendiri kita mengetahui bahwa ternyata kegiatan ini harus dilakukan in sequence, jadi tidak bisa melompati satu sama lain, jadi harus berurut. Nah, ini adalah deskripsi secara umum activity dalam suatu kegiatan EPC. Dan setelah fasilitas itu tersebut jadi, gitu, maka berlanjut pada operation dan maintenance. Nah, operation dan maintenance ini tentunya setelah di handover kepada pemilik fasilitas atau kita sebut dengan klien. Jadi ada istilah yang umum digunakan dalam proyek EPC. Yang pertama atau maksudnya adalah perusahaan EPC, sedangkan CPY adalah owner dari fasilitas tersebut. Kalau dalam hal ini dalam industri migas, misalnya kayak tempat saya bekerja sekarang, itu disebut dengan CTR, istilahnya sering dipakai seperti itu. Berarti adalah atau total dan sebagainya. Nah, ini adalah owner. Gitu ya. Ya, next one. Nah, ini saya ambil beberapa logo dari perusahaan-perusahaan EPC. Top
di dunia yang mungkin sering kita. Nah, kira-kira ini, tapi ini hanya beberapa saja yang saya ambil yang common yang kita lihat perusahaan-perusahaan internasional kayak Saipem, Petrofac, Polri dan sebagainya. Ya, saya sendiri saat ini bekerja di Saipem dan sebelumnya saya sempat bekerja di Petrofac. Jadi dua atas ini saya pernah bekerja di dua perusahaan ini. Gitu. Ya tentunya di lokal ada juga perusahaan EPC yang lain seperti Tripatra atau Rekin dan sebagainya. Tapi nggak saya tulis di sini karena hanya perusahaan EPC internasional. Tapi ini secara umum hanya memberikan overview. Kalau ternyata ada begitu banyak perusahaan-perusahaan EPC di dunia yang melakukan kegiatan pemborongan pekerjaan untuk membangun fasilitas industri-industri energi, baik migas ataupun petrokimikal. Gitu. Ya, next. Oke, sesuai dengan judulnya tadi, apa sih LNG gitu? Nah, LNG itu sebenarnya ini hanya memberikan sedikit overview terhadap yang akan kita lakukan itu. Proyek apa dan prosesnya seperti apa. Nah, kita mulai dari LNG. LNG itu sendiri apa sih? LNG itu adalah liquefied natural gas. Jadi kepanjangannya seperti itu. Maksudnya adalah gas alam dalam bentuk liquid. Nah, LNG itu diproduksi dengan cara mendinginkan gas alam yang ada, didinginkan, dan pendinginan ini dilakukan secara bertahap sampai dia berada di bawah boiling point-nya. Jadi sampai temperatur yang sangat rendah, sering kita sebut cryogenic temperatur, sekitar minus 160 sampai 162 derajat Celcius. Jadi rendah sendiri dan pendinginan ini dilakukan secara bertahap. Jadi tidak instan tapi bertahap pendinginannya. Dan di dalam bentuk liquid ternyata gas itu menempati space 1/600 dibanding ketika dia dalam bentuk gas. Nah, ini sebenarnya kuncinya itu di sini nih. LNG. Kenapa ada istilah LNG dan signifikannya itu di mana, dan ternyata signifikannya di sini. Jadi ketika gas itu didinginkan dalam bentuk liquid dengan mencapai temperatur cryogenic tadi yang sangat rendah, ternyata dia hanya menempati ruang 1/600 dibanding dalam bentuk gas. Jadi sehingga dia lebih praktis untuk dilakukan transportasi atau disimpan. Maksudnya ini gimana gitu? Misalnya begini, ketika kita akan mengekspor suatu gas dalam bentuk gas, kita mungkin membutuhkan 600 kapal kargo. Tapi kalau gas ini kita ekspor dalam bentuk liquid, kita hanya butuh satu aja gitu. Oke. Jadi kuncinya adanya di sini, di space yang dibutuhkan untuk menyimpan gas ini gitu. Dan LNG ini disimpan dalam tekanan yang rendah sebenarnya, hanya sedikit di atas tekanan atmosfer, di dalam suatu tangki yang diberikan insulasi sedemikian rupa untuk dapat memaintain temperatur tadi tetap rendah, sehingga gas ini tetap berada dalam keadaan liquidnya gitu. Karena jika terjadi kenaikan temperatur atau kenaikan pressure gitu ya, nah dia akan cenderung akan kembali berubah menjadi bentuk gas gitu. Demikian. Jadi oke. Nah, ini yang merah ini kan sudah kita highlight. Jadi sebenarnya LNG itu adalah metode untuk melakukan transportasi gas jika jaraknya sangat jauh, sehingga jika dilakukan dengan pipeline itu tidak praktis atau tidak ekonomis. Jadi maksudnya begini, jika kita perhatikan banyak LNG plant ini beradanya di pinggir pantai. Kenapa? Karena memang ditujukan buat ekspor. Jadi jika ada suatu gas reserve di tempat akan digunakan oleh end user-nya, jika tidak terlalu jauh akan digunakan pipeline, akan ditransportasikan dengan menggunakan pipeline. Kadang bisa offshore atau pipeline-nya dari Indonesia, gas ini dibeli oleh buyer di Eropa gitu, atau misalnya di Jepang atau Cina, karena jaraknya begitu jauh. Nah, maka
digunakan teknik LNG ini untuk dapat mentransportasikan gas tersebut. Kuncinya yang tadi itu dengan bentuk liquid, kita dapat mentransportasikan 6 kali lebih banyak. Makanya kita menggunakan LNG untuk melakukan transaksi gas. Ya, next. Dan bottom yang sering kita natural gas sama LPG itu bedanya apa gitu. Nah, secara umum natural gas itu sebenarnya sama dengan LNG, cuma formnya yang berbeda. Kalau dalam bentuk gas, gasnya adalah metana atau CH4, sifatnya dia lebih ringan dari air dan nggak ada, tidak berbau. Sedangkan LPG sendiri, LPG itu adalah produk turunan ketika melakukan refining minyak, oil refining, dan mostly dia gasnya adalah propana dan butana, disimpan dalam pressurized container. Jadi kayak yang di rumah-rumah itu kayak gas-gas LPG, nah itu kontainer itu pressurized itu, berbeda dengan LNG. Kalau LNG disimpan ya pressure-nya hanya sekitar 1 atm, lebih sedikit gitu. Jadi berbeda. Dan rantai ini secara umum seperti ini, metana dan propana gitu. Ya, next. Nah, untuk mengerti secara umum garis besar bisnis LNG atau urutan transportasi gas ini adalah ilustrasinya. Dapat kita lihat suatu LNG chain, kita dilihat mulai dari satu gas field, kemudian gas raw gas atau feed gas kita istilah menyebut. Ketika ditemukan dalam suatu field, feed gas ini akan dikirim ke sebuah gas plant. Di situ diproses sedemikian rupa sehingga punya output berupa sweet gas, dan kemudian sweet gas ini dikirim ke LNG plant. Jadi sebenarnya ada term yang sangat erat, gas plant dan LNG plant, yang sangat signifikan istilahnya buat kita pahami gitu, karena gas yang kita temukan dari suatu field kemudian diproses sebenarnya outputnya berupa sweet gas. Sweet gas ini sendiri sebenarnya sudah berupa gas yang ready to use untuk final customer sebenarnya. Nah, seperti di slide sebelumnya, dia disediakan LNG supaya dia bisa ditransport untuk jarak yang jauh. Nah, kemudian ini akan disimpan dan dia biasa ditransport dengan menggunakan tanker khusus untuk LNG ekspor ya biasanya, dan kemudian diterima di end user di tank LNG storage sendiri di tempat tujuan. Dan jika gas ini akan digunakan, karena kita ingat bahwa namanya liquid natural gas, temperatur cryogenic sangat rendah, maka dia harus dipanaskan. Jadi dia diuapkan kembali dengan meningkatkan temperaturnya, maka dimasukkan dalam suatu fasilitas nama vaporizer, dihangatkan, dan ini kembali dia menjadi fase gas dan siap ditransportasikan atau didistribusikan kepada end user-nya. Demikian. Ya, next. Nah, ini gambaran secara umum. Jadi LNG plant ini atau gas LNG ini melibatkan aktiviti ekspor dan impor. Untuk ekspornya kita lihat ini deskripsinya, sebagai contoh gasnya ditemukan di suatu field offshore, kemudian di proses demikian rupa, jika sudah menjadi LNG, dijadikan liquid, kemudian diekspor. Nah, sedangkan di negara tujuan atau di poin tujuan, kita istilahkan dengan LNG import. Nah, LNG import ini yang dibutuhkan hanya LNG storage tank dan vaporizer tadi. Jadi dihangatkan dan siap didistribusikan atau ditransportasikan kepada industri pengguna. Kadang-kadang biasanya kayak power plant, demikian ya. Ya, next. Oke. Nah, ini adalah tipikal dari LNG production plant. Sebenarnya kita tidak akan menjelaskan secara detail
proses-proses yang terjadi dalam suatu LNG plant, tapi ini hanya sebagai overview buat kita supaya kita memahami ketika mengerjakan suatu proyek LNG, bagi seorang piping material itu yang akan kita bangun itu apa, terus proses apa, dan dengan demikian kita dapat memahami job desk kita lebih detail. Jadi sehingga kita mengerti apa yang dituntut, terus apa hal-hal yang perlu kita perhatikan. Nah, secara umum produksi dari tipikal LNG plant itu seperti ini, dimulai dari feed gas. Feed gas ini gas yang datang dari suatu ladang gas, gitu. Kemudian dikirim kepada gas plant. Gas plant ini mulai masuk dari CO2 removal, karena kita tahu kan gas yang datang feed gas ini kan sifatnya masih kotor, banyak impurities. Jadi karena output yang kita inginkan hanya metana atau CH4, kemudian impurities yang lain harus dibuang, dan dia masuk ke dalam suatu plant dengan urutan equipment tertentu. Nah, feed gas ini kita lihat dia mulai masuk ke CO2 removal unit, lalu setelah dibuang CO2-nya masuk ke unit berikutnya, dehydration and mercury removal. Jadi dibuang next pada tahap selanjutnya dibuang merkurinya dan dilakukan dehydration. Jadi karena dia masih kadang-kadang masih mengandung H2O dan segala macam, nah itu mulai dibuang bertahap. Kadang-kadang di beberapa tergantung karakteristik gas. Kadang-kadang ada yang mengandung sulfur juga gitu. Nah, itu dibutuhkan unit tambahan namanya SRU, sulfur removal unit. Kayak di Indonesia ini dulu saya pernah mengerjakan kayak gas Noro gitu ya. Seingat saya di situ ada tambahan SRU, sulfur removal unit. Nah, sulfurnya itu sendiri nanti dibuang dalam bentuk sulfur cake, dia akan gunakan buat pupuk buat pertanian gitu. Nah, kemudian dari DHU atau kita sebutnya DHU ya, dehydration unit, dan MRU, mercury removal unit. Nah, dari unit ini kemudian mulai dilakukan pendinginan bertahap, chilling, dengan menggunakan refrigeran. Jadi kayak AC di rumah gitu, Pak. Jadi dia akan digunakan bertahap. Ketika dia didinginkan dengan menggunakan ada refrigerannya, didinginkan bertahap step by step sampai dia mencapai temperatur cryogenic dan dia sempurna menjadi bentuk liquid. Nah, dari gas chilling kemudian masuk ke liquefaction unit, di mana dia di panas rendah. Nah, kemudian dengan menggunakan refrigeration unit juga tentunya gitu. Dan keluaran dari liquefaction unit ini sudah sempurna dia menjadi bentuk liquid. Nah, setelah dia menjadi bentuk liquid, tentunya akan dikirim ke storage, akan disimpan. Jadi kalau kita lihat dari suatu LNG plant itu ada storage-nya, ada tangki-tangki yang bulat-bulat gitu. Nah, itu tempat penyimpanannya. Nah, ini ada istilah yang penting buat kita ingat. Untuk line dari train dari liquefaction unit menuju storage ini umum kita sebut dengan rundown line. Kemudian dari storage tersebut dilanjutkan dikirim ke jetty menuju ekspor area. Nah, ini kita sebut dengan loading line. Nah, yang perlu kita highlight bagi seorang material engineer, kita harus memahami bahwa mulai dari liquefaction unit ini ke bawah, ini semuanya sudah cryogenic, artinya temperaturnya sangat rendah, minus 160 derajat atau bahkan lebih rendah gitu. Nah, kemudian dari jetty dia akan diekspor menuju kapal kargonya dan menuju tempat receiving point, tergantung buyernya ada di mana gitu. Tapi secara umum untuk LNG plant tipikal seperti ini. Tapi kadang-kadang tidak selalu suatu komplit proses seperti ini ada dalam satu LNG plant. Kadang-kadang dipisah, dia hanya liquefaction saja gitu. Tergantung kontrak dan tergantung klien. Jadi di beberapa project yang dibangun itu hanya dari chilling, dan kalau kita lihat di slide ini dari chilling ke kanan gitu. Sedangkan yang di kirinya CO2 removal, DHU dan MRU ini milik dari gas plant yang lain. Jadi bisa jadi suatu gas plant itu milik perusahaan yang A dan berada mungkin jauh dari situ. Kemudian dia akan menjual gasnya ke negara lain. Tentu dia akan membutuhkan fasilitas liquefaction, dan dia tidak punya, dia akan
dikirim ke fasilitas liquidity yang nitip untuk diproses, dan dia akan bayar fee di situ. Nah, jadi bisa jadi suatu dirinya nggak ada gitu. Itu sering juga terjadi begitu. Tapi secara umum complete sequence-nya seperti ini. Makanya kita sering disebut dengan namanya LNG train. Kayak sekarang yang ditangguh lagi berjalan itu disebut dengan LNG train 3 berapa ya gitu. Prosesnya itu berurut dari depan ke belakang. Jadi mulai dari gas plant-nya dulu yang di depan, kemudian liquefaction plant-nya yang di belakang. Kemudian yang lain-lain adalah utility section dan segala macam gitu. Ya, next. Nah, ini adalah blok diagram. Secara umum blok diagram dari liquefaction itu seperti ini. Ini persis sama seperti deskripsi sebelumnya, tapi dalam bentuk blok diagram mulai dari CO2 removal, DHU, MRU, kemudian pendinginan di liquefaction, dan hingga dia dikirim dulu storage, LNG storage. Demikian ya. Ya, next. Oke. Karena kita membahas tentang LNG project, seperti yang title di depan, nah maka ini saya contohkan satu organization chart dari LNG project aktual, dari suatu kegiatan yang pernah saya lakukan gitu. Nah, di sini kita lihat ternyata untuk mengeksekusi suatu LNG project itu organization chart-nya besar sekali gitu. Besar sekali. Jadi mulai dari atas itu adalah project manager, atau kadang-kadang terlalu besar disebut dengan project director, kemudian turun ke bawah, di bawahnya sedikit itu ada namanya tim PMT, project management team, orang-orang yang akan membantu si project manager atau project director untuk memanage projectnya. Kemudian yang ke bawah lagi kita lihat ada berbagai macam disiplin, engineering disiplin, mulai dari proses engineer, ada proses safety engineer, kemudian ada material engineer, piping, instrumen, mechanical, electrical, dan sipil atau structure. Yang sering kadang suka kebalik-balik itu istilahnya antara material dengan piping material. Kalau di OCHAR ini kan dapat kita lihat nih di garis lurus dari project manager ke bawah ini, kita lihat dari garis lurus ke bawah ini ada lead material engineer dan ada lead piping engineer. Ini bedanya apa sama piping material? Nah, ya betul. Nah, kalau untuk piping lead material engineer, dan dia akan dibantu dengan engineer di bawahnya, beberapa material engineer di bawahnya. Nah, ini sebenarnya adalah aktiviti atau disiplin yang melakukan kegiatan material selection, corrosion kalkulasi, terus proteksi dan segala macam. Nah, ini dilakukan oleh suatu material engineer disiplin. Kalau mungkin di tiap perusahaan itu akan berbeda-beda istilahnya gitu. Tapi kalau di tempat saya bekerja sekarang istilah kayak MAE, departemen MAE, dia khusus untuk melakukan material selection dan kalkulasi dan segala macam, termasuk insulasi dan painting akan dihandle di bawah departemen yang ini. Nah, sedangkan untuk material engineer sendiri, jika kita lihat chart dari piping engineer, lead piping engineer, nah di piping itu sendiri ternyata ada beberapa subdisiplin. Jadi adalah lead piping engineer, di bawahnya adalah subdisiplin, subdisiplinnya adalah 3D, ada 3D koordinator, kemudian ada desain yang dilakukan per area, jadi biasanya area akan punya lead-nya sendiri-sendiri, kemudian ada material dipimpin oleh seorang lead material engineer, kemudian juga ada plot plan dan PNID mekanisasi. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa ternyata material engineer itu berada di bawah disiplin piping, dan dia report langsung ke lead piping engineer. Jadi demikian kira-kira. Nah, tapi secara umum dapat kita lihat di OCHAR ini ternyata dalam mengeksekusi suatu proyek LNG itu organisasi chart itu besar sekali gitu. Karena begitu equipment dan begitu luas area yang akan dieksekusi. Ya, next. Kemudian piping material engineer, gitu. Piping material engineer sebenarnya individu tanggung jawab untuk create piping
material berbagai macam spesifikasi individunya adalah piping material kelas. Nah, secara umum ini tanggung jawabnya, tapi sebenarnya lebih besar daripada itu. Kemudian piping material engineer ini tentunya orang yang sangat penting dalam suatu desain group, di mana dia akan involve mulai dari feed stage, kemudian bid stage sampai detail engineering, dan kadang-kadang atau mostly dia juga harus dibutuhkan selama masa konstruksi hingga mechanical completion atau selesainya dari suatu project. Dan lead material engineer ini dia bertanggung seperti yang kita lihat di OCHART sebelumnya, dia bertanggung jawab direct kepada lead piping engineer, dan dia juga biasanya karena disebut lead berarti kan ada tim di bawahnya. Nah, dia biasanya dibantu oleh beberapa highly qualified piping material engineer lainnya yang tentunya dibutuhkan selama masa-masa peak terutama. Nah, ini perlu saya highlight kenapa disebut highly qualified piping material engineer. Kadang-kadang pernah di suatu project karena ini adalah kegiatan piping material, project yang dikerjakan dalam bentuk konsorsium. Ternyata kawan konsorsium kami ini pengalaman pribadi saya, dia supply orang yang tidak mempunyai kualifikasi piping material, tapi yang disuplai itu adalah material controller gitu. Jadi biasa ketika suatu pekerjaan dieksekusi dalam bentuk konsorsium, ya tentu masing-masing perusahaan atau konsorsium membernya akan kontribusi untuk menyediakan manpower gitu ya. Dia akan ada engineer dari mereka yang akan info untuk tiap-tiap disiplin. Nah, pengalaman saya ketika melakukan kegiatan piping material activities ini dalam suatu project, ketika itu manpower yang disediakan oleh rekanan konsorsium kita, dia tidak punya kualifikasi piping material, tapi material controller gitu. Nah, ini jadi masalah. Kenapa? Karena dia tidak mempunyai kualifikasi dan pengetahuan yang cukup untuk mengeksekusi kerjaan. Jadi dari pengalaman saya tidak sampai 2 minggu ya, cuma survive seminggu, akhirnya orang ini harus di withdraw. Jadi dan diganti dengan orang yang lain karena kualifikasi tidak mencukupi atau tidak sesuai. Dan selanjutnya layout dan stress engineer. Nah, ini layout dan stress ini kalau untuk disiplin piping adalah suatu kegiatan yang lebih sering kita dengar sebenarnya dan widely known, lebih sering kita dengar di dalam industri EPC ini untuk layout dan stress. Sedangkan aktiviti yang dilakukan oleh piping material engineer biasanya kurang begitu terdengar gaungnya atau nggak terdengar gitu, atau tidak diketahui, sering juga underrated. Seperti yang saya bilang sebelumnya, underrated itu dianggap kegiatannya itu sepele gitu. Maka sempat disuplai yang kualifikasinya tidak sama. Kadang-kadang mungkin orang berpikir bahwa kegiatannya piping materialnya apa sih, kerjanya cuma melakukan MTO, mostly adalah Excel, yang penting kan manage material dari project. Padahal sebenarnya pekerjaannya itu jauh lebih banyak dan lebih kompleks daripada itu. Kira-kira begitu. Ya, next. Nah, berikut ini adalah role dari piping material engineer. Beberapa role yang saya coba tuliskan gitu, yang saya ingat saya gitu. Jadi role itu berbagai macam, mulai dari melakukan technical klarifikasi ketika proyek dimulai. Tentu kita harus melakukan technical klarifikasi dengan kliennya, berbagai macam hal teknikal yang kita jumpai selama proyek akan dimulai gitu, atau selama proyek berlangsung. Kemudian tanggung jawab utamanya adalah melakukan atau menyiapkan piping material class. Nah, piping material class ini adalah dokumen yang paling vital dalam suatu proyek. Tidak hanya proyek LNG, tapi proyek LPC apapun, EPC migas maksud saya, ini adalah dokumen yang paling vital produksi dari piping material group. Dan ini adalah dokumen yang akan jadi reference buat seluruh disiplin dalam proyek ini sebenarnya. Jadi makanya ini vital sekali, tapi kadang-kadang yaitu kadang kita sering underrated. Kemudian dia juga mempersiapkan individual dari material specification seperti spesifikasi dari pipa, flank, fitting, valve, dan segala macam yang merupakan komponen-komponen dari
piping, dan ini masing-masing punya spesifikasinya tersendiri-sendiri. Nah, biasanya spesifikasi ini sendiri tentunya kita akan mengikuti basis spesifikasi dari klien yang termasuk dalam bagian dari kontrak proyeknya. Ada spek-spek umum kayak ASTM, ASME, dan segala macam, tapi itu biasanya berupa minimum requirement. Sedangkan jika dalam suatu proyek kliennya punya in-house spec gitu atau punya general specification sendiri, nah itu biasanya lebih detail, lebih jelimet, dan itu harus kita adopsi, kita modifikasi, dan kita isu lagi dalam suatu project specification. Jadi ini masuk dari part pekerjaan di piping material engineer. Kemudian juga dia tentu harus mempersiapkan piping material datasheet kayak valve dan specialty item. Tentu valve dalam project ini harus ada material datasheet-nya yang menggambarkan deskripsi konstruksi, manufacturing hingga testing, dan requirement lain-lainnya dari komponen-komponen tersebut. Kemudian dia harus melakukan summary dari piping MTO, keseluruhan, prepare dari SP item list, control piping quantity, surplus, dan sorted, melakukan berbagai macam kalkulasi pipanya atau kadang meledak gitu, dan berbagai macam kalkulasi lainnya gitu. Ya, next. Nah, ini masih beberapa responsibility lainnya dari piping material engineer yang harus lakukan, termasuk line blank kalkulasi, terus membuat requisition. Jadi ketika spesifikasi dan piping kelas sudah selesai dibikin, kemudian sudah ada MTO-nya, dan tentunya barang-barang tersebut harus dibeli. Dan untuk membeli barang tersebut, maka diperlukan adanya suatu material requisition. Nah, material requisition ini tanggung jawab dari piping material engineer untuk membuatnya. Maksudnya apa? Maksudnya kita membuat permintaan barang yang isinya di sini persyaratan-persyaratan teknikal dan quality control dan segala macam yang related dari suatu material yang akan dibeli. Nah, ini diisut oleh piping material engineer. Dan setelah requisition-nya itu dirilis dan diterima oleh supplier, supplier biasanya akan memberikan quotation kepada kita. Nah, quotation ini harus direview. Quotation ini dalam bentuk dua section. Yang pertama adalah technical, yang kedua adalah komersial. Nah, kalau komersial jelas adalah partnya dari procurement karena berkaitan dengan harga dan segala macam. Nah, sedangkan buat technical, nah ini reviewnya ada di piping material engineer. Dan technical ini di mana kita perlu membandingkan antara requirement spesifikasi yang kita minta sebelumnya dengan yang di-offer oleh vendor tersebut. Nah, jika kita sudah melakukan, maka fase berikutnya adalah melakukan TBE, technical bid evaluasi. Ya, tentunya untuk satu item, misalnya kita beli pipa atau valve, satu macam valve gitu, ya itu dapat beberapa macam supplier, nah 5 sampai kita evaluasi satu-satu dan kita perbandingkan. Nah, ini disebut dengan nama kegiatannya technical bid evaluasi. Tapi dari pengalaman saya, biasanya perlu komunikasi yang baik antara departemen teknikal dengan procurement supaya mereka tidak memantau begitu banyak kepada kita. Item saja pipa terus 10 harus kita evaluasi kan akan sulit dan waktunya time consuming gitu. Memang tinggi sekali mengevaluasi, makanya jika ada komunikasi atau agreement tension antara kita dengan procurement,
gara-gara yang ini sering terjadi gitu. Jadi perlu komunikasi yang baik. Nah, kemudian jika sudah dibeli barangnya, di-issue PO-nya, PO atau purchase requisition, maka tentu akan datang berbagai macam vendor dokumen. Nah, vendor-vendor dokumen yang diminta ini ada di dalam piping material requisition tadi sebelumnya yang kita sebutkan di atas. Nah, ini semuanya dokumen-dokumen yang diminta ketika Anda mensuplai suatu barang itu harus disebutkan secara detail di dalam requisition. Nah, misalnya seperti ada kalkulasi yang mereka harus submit, kemudian ada drawing yang harus dia submit, harus ada manual yang dia harus submit, dan itu menjadi tanggung jawab dari piping material engineer untuk melakukan review terhadap dokumen ini semua gitu. Kemudian dia juga harus mempersiapkan technical klarifikasi atau technical query. Kadang-kadang ketika suatu supplier yang dianggap cukup ekonomis tapi dia tidak ada deviasi-deviasi terhadap spesifikasi. Nah, ini perlu kita buatkan technical query-nya atau TQ atau technical klarifikasi. Kemudian kita submit kepada klien untuk diberikan deviasi. Kadang-kadang bisa approve, kadang-kadang bisa di-reject, atau misalnya di-approve dengan catatan. Dan nah, ini penting sekali untuk dilakukan gitu. Kemudian tentunya kita juga sering diminta atau melakukan vendor visit, vendor facilities visit untuk melakukan baik itu mulai kick off meeting atau melakukan final acceptance test. Jadi dari barang-barang tersebut di atas ketika sudah dibeli, endingnya ketika selesai produksi perlu di witness. Nah, namanya sebutnya final acceptance test. Nah, testing ini ketika di witness kadang-kadang kita perlu juga untuk memvisit. Jadi tergantung dari yang disepakati di awal. Kemudian yang nggak kalah pentingnya, seperti yang kita sebutkan di depan, salah satu critical dokumen atau critical dokumen yang paling kritikal produk dari piping material ini adalah membuat piping material kelas. Nah, piping material kelas itu isinya apa sih? Nanti akan kita kupas di slide-slide berikutnya gitu. Tapi secara umum itu adalah suatu komponen-komponen yang akan yang kita perlukan untuk project, dan komponen-komponen tersebut pada akhirnya piping material kelas ini harus kita input dalam satu piping material system. Dengan begitu akan keluar suatu database material, dan database ini akan digunakan datanya bagi tim 3D yang nantinya akan digunakan untuk membuat desain 3D. Jadi ketika membuat desain 3D, misalnya dia akan memilih pipe, flank, fitting, ukuran berapa, dan segala macam, tergantung piping material kelasnya. Dan nah, database-nya itu di-prepare oleh piping material engineer tentunya dalam satu piping material system. Ketika kita input piping material kelas di dalam satu database, dan itu kemudian di-convert oleh 3D administrator masuk dalam suatu 3D system, misalnya kayak umumnya PDMS atau pakai SP3D atau segala macam. Nah, itu tergantung dari perusahaan-perusahaan atau project masing-masing. Yang umum sekarang yang paling in menggunakan 3D SP3D, Smart Plan 3D. Nah, untuk basis materialnya biasanya mereka punya sendiri namanya SPMAT. SPMAT itu Smart Plan material, tapi balik lagi tergantung perusahaan masing-masing. Kalau di tempat saya bekerja sendiri, kita tidak menggunakan SPMAT, kita menggunakan in-house software, yaitu SP dan PICOP namanya gitu. Nah, dari database software internal tersebut, kemudian itu akan di-convert oleh software-nya seperti PDMS atau Smart Plan, dan ya tergantung dari 3D software yang akan dipakai pada proyek tersebut. Kemudian tentunya yang tidak kalah penting, piping material engineer itu dia harus melakukan koordinasi dengan disiplin-disiplin lain seperti piping design dan piping stress, tentu saja ini dalam piping departemen sendiri. Kemudian dia juga harus melakukan koordinasi dengan departemen proses dan proses safety, dengan instrumentasi, dengan departemen mekanikal, baik itu statik, rotating, dan procurement, serta QC tentunya, nggak kalah penting. Ya, next. Oke. Lalu kegiatan piping material engineer itu dalam suatu proyek EPC atau LNG pada khususnya dimulai dari mana gitu. Tentunya kita akan mulai kegiatan itu dengan melakukan contractual reference information. Jadi kita harus
pertama cek dulu scope of work. Nah, ini adalah dokumen-dokumen yang disediakan oleh klien kita. Kita akan memulai suatu proyek EPC, klien biasanya akan menyiapkan satu komplit set dokumen yang akan kita perlukan. Nah, kita perlu melakukan review terhadap dokumen tersebut dan kita pelajari, istilahnya kita study. Nah, perlu kita cek dulu pertama scope of work. Yang kedua, kita harus mengerti basis of design atau filosofi dari proyek tersebut yang akan dilakukan. Misalnya kayak kita akan menemukan LNG project train 3 gitu. Nah, ternyata di LNG train 3 tersebut yang dibangun hanya trainnya saja. Misalnya utilities-nya hanya separuh karena separuhnya menggunakan utilities existing. Nah, itu bisa kayak gitu. Jadi penting buat kita untuk memahami basis of design tersebut seperti apa gitu. Kemudian berbagai macam basic engineering design data, misalnya kayak data-data pressure, temperatur, terus data-data lingkungan. Nah, itu perlu kita perhatikan. Nah, tentu yang next-nya kita juga perlu memahami kontrak exhibit. Kontrak exhibit ini jadi ketika dalam suatu set dokumen yang disediakan oleh klien, ada satu exhibit istilahnya. Nah, itu dia mengandung berbagai macam proyek spesifikasi, prosedur, filosofi, dan segala macam yang disediakan oleh klien. Nah, ini sering kita sebut client spec istilahnya, atau company supplied information. Nah, ini perlu kita cek ini semua satu persatu, kita mulai dari situ. Nah, kemudian next-nya kita perlu mencari informasi dari departemen lain, engineering lain, sebelum melakukan pekerjaan job desk piping material engineer tersebut. Mulai dari kita cek dari preliminary di PFD atau proses flow diagram, kemudian utility flow diagram atau UFD serta simbol-simbol, kemudian prelim piping dan instrumen diagram, kemudian preliminary fluid list. Fluid list ini akan kita bahas nanti di slide selanjutnya lebih dalam gitu. Kemudian preliminary data sheet, equipment, dan segala macam. Nah, ini perlu kita cek semua dari disiplin lain, selain dari informasi klien, juga dari data-data dari disiplin lain. Nah, ini menjadi basis bagi seorang piping material engineer untuk melakukan pekerjaannya. Next. Nah, setelah itu semua ada, perlu kita lakukan reading through. Reading through itu maksudnya melakukan bacaan. Kita baca, kita review semua dokumen-dokumen yang disediakan oleh klien tadi, satu persatu. Nah, ini suatu contoh list aktual dari salah satu project LNG yang pernah saya lakukan. Jadi ketika company-nya atau klien kita itu menyediakan suatu dokumen di satu exhibit, misalnya kan dengan dokumen nomor sekian, kemudian ada deskripsinya, ini dokumen apa. Nah, ini biasanya satu dokumen satu booklet atau satu booklet tersendiri. Bisa tipis, bisa banyak, dan itu harus kita baca. Dokumen-dokumen ini dengan detail. Kita harus baca itu setiap halaman, setiap paragraf, dan setiap kalimat yang ada harus dibaca satu persatu. Nah, ini sangat kritikal kegiatan ini dilakukan gitu. Nah, misalnya kayak satu set dokumen exhibit yang disediakan oleh satu klien, ini saya beri yellow highlight, ini adalah dokumen-dokumen yang related terhadap piping material. Misalnya kayak ada yang dokumen paling atas nomor 42101, 42102, dan segala macam, ini saya highlight. Nah, ini adalah dokumen-dokumen yang diperlukan oleh piping material engineer atau yang related dengan pekerjaan piping material engineer. Nah, ini yang perlu kita cek, kita baca, dan kita pahami. Next. Nah, setelah kita baca dokumen-dokumen tersebut, tentu harus kita highlight, karena sekedar baca aja kayak baca novel kan nggak bisa. Jadi karena ini adalah suatu project, jadi ketika kita menemukan ada suatu finding dalam dokumen tadi, kayak misalnya contoh di dokumen yang paling atas ada dokumen nomor 42101, ternyata itu adalah piping material class spec untuk salah satu piping material spec untuk carbon steel misalnya kan. Dan ternyata di situ ada kita highlight suatu hal yang nggak common atau nggak familiar, atau misalnya hal yang meragukan. Nah, itu harus kita tuangkan dalam satu list seperti ini, dan kemudian kita highlight kepada company atau kita highlight internal sebelum disampaikan kepada company untuk meminta klarifikasi pertama mungkin, atau misalnya kadang-kadang meminta query atau deviasi segala macam. Tapi intinya semua dokumen yang disediakan oleh company supply information harus kita baca,
dan harus kita buatkan formnya seperti ini. Sebaiknya dibuatkan formnya seperti ini, ya, karena dengan begitu ini menjadi basis buat kita sejak awal. Kalau kita sudah memahami secara utuh client requirement terhadap suatu project yang akan kita eksekusi. Next. Kemudian tentunya kita perlu memahami desain code. Ketika melakukan suatu project LNG, maksudnya tentu ada desain code-nya. Nah, desain code ini tentu akan memberikan desain rule atau misalnya aturan-aturan desain, kemudian kriteria dari kalkulasi, kemudian safety aspek dan acceptance kriteria. Nah, ini ada semua dalam satu desain code. Nah, makanya penting kita cek dulu atau kita pahami desain code yang akan digunakan dalam suatu project EPC. Nah, misalnya kayak ASME desain code B31 poin sekian. Nah, ini ada berbagai macam desain code-nya, ada B31.1 untuk power piping, 31.3 proses piping atau 31.8 untuk pipeline. Nah, untuk NG project sendiri, desain code yang digunakan adalah B31.3, yaitu proses piping. Nah, ini yang harus kita pahami dan kita mengerti. Nah, karena dari situ, maka kita akan mengerti segala macam kalkulasi, acceptance kriteria, atau drawing, standar, segala macam, referennya menuju kepada B31.3. Nah, ini kalau misalnya kalau dipahami sendiri, masuk pada suatu training tersendiri sebenarnya buat memahami B31.3 ini. Sebenarnya kadang-kadang sering sih, bukan kadang sering juga ya, kita lihat kalau misalnya online ada yang menawarkan training-training B31.3 segala macam ya, karena memang ini adalah desain code yang cukup ribet dan tebal sekali gitu. Jadi karena dia mengcover berbagai macam aspek dari suatu proses desain, mulai dari kalkulasi, perhitungan stres, sampai material selection dan segala macam, itu ada di situ. Dan itu lumayan detail gitu. Kemudian juga perlu kita pahami flank requirement atau untuk mengetahui rating dan dimensi. Jadi sebelum memulai aktivitas piping material, setelah kita pahami semua dokumen-dokumen client spesifikasi, kita harus mengerti dulu client code yang akan digunakan untuk pembangunan plan itu, lalu kita harus mengerti flank requirement seperti apa. Nah, ini sangat esensial untuk menentukan nantinya rating dan dimensi dari material yang akan digunakan. Dan yang umum adalah ASME B16.5 dan ASBE B16.47. Next. Nah, kemudian seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, piping material class itu adalah dokumen yang sangat esensial. Nah, dari mana kita memulai piping class ini? Tentunya dari fluid list. Kita lihat dari ini adalah piping ilustrasi dari pembuatan suatu piping material class. Jadi dibutuhkan fluid list, tentu informasi dari fluid list. Kemudian dari fluid list tersebut maka kita akan set up piping material class kita. Kemudian setelah piping material class tersebut kita define atau kita create, nah ini akan digunakan di PNID nantinya. Ya, PNID sendiri sebenarnya ini adalah produk gabungan antara proses dan departemen piping gitu. Dan dia melakukan piping PNID mekanisasi untuk menyempurnakan suatu PNID. Dari situ baru akan keluar line list-nya. Jadi dari sini dapat kita lihat bahwa untuk meng-create suatu piping class, kita membutuhkan informasi dari fluid list yang pertama, yang kedua kontrak atau client specification seperti yang sudah kita bahas tersebut di atas. Jadi dari begitu banyak client specification yang harus kita baca dan kita pahami, kemudian itu akan kita tuangkan di dalam piping material class. Jadi itu adalah basis untuk meng-create suatu piping material class sesuai dengan kontrak yang diinginkan. Gitu. Ya, next. Kemudian kita perlu juga memahami desain kondisi untuk meng-create suatu piping material class. Karena desain kondisi ini berguna bagi kita untuk memilih material dan komponen. Karena material dan komponen ini tentunya akan dipilih berdasarkan karakteristik fluida dan data-data prosesnya. Misalnya kayak type of service
apakah dia hydrocarbon, steam, sour, toxic, dan segala macam, serta corrosion allowance. Nah, ini adalah karakteristik dari fluida dan proses datanya. Kemudian desain pressure perlu kita pahami, desain temperatur, terus kondisi cuaca, climatic condition, kemudian apakah dalam suatu desain itu ada vakum atau eksternal kondisi, jadi apakah ada kegiatan kondisi vakum itu bisa terjadi atau tidak, ini itu perlu kita pahami. Kemudian adanya persyaratan dari melakukan PWHT atau post well heat treatment atau NDE. Nah, ini semua termasuk dalam satu paket design condition secara umum yang perlu kita pahami ketika kita akan mengestablish atau meng-create suatu piping material class. Next. Oke, untuk fluid list sendiri, fluid list ini sebenarnya di-create oleh Departemen Proses. Setelah mereka mendefinisikan material balance, jadi ada perhitungan, kemudian mereka memperoleh material balance, kemudian mereka akan create PFD atau Process Flow Diagram, dan melakukan definisi atau verifikasi dari desain kondisi dari equipment. Jadi mereka sudah define equipment-nya serta lines-nya dari suatu PFD tersebut. Nah, untuk di fluid list untuk fluid list ini fluid list ini di-issue stream by stream. Jadi satu stream proses by stream proses, dan data itu akan dikirim kepada piping. Nanti akan kita lihat setelah ini contohnya, jadi supaya kita mempunyai gambaran yang lebih jelas gitu. Nah, untuk stream ini tentunya di situ ada fluid code, deskripsi dan properties dari stream tersebut. Kemudian adalah fluid danger, apakah dia toxic atau enggak, segala macam. Nah, itu harus disebutkan di situ. Kemudian adalah ada additional requirement dari service type dari fluida tersebut, apakah ini hidrogen atau NES atau HIC requirement, itu disebutkan di situ. Kemudian desain kondisinya seperti desain temperatur dan desain pressure disebutkan. Kemudian offline rating dan jenis valve, lalu partikular kondisi-kondisi tertentu, misalnya kayak steam out, vakum, cyclic, segala macam. Nah, itu ada di dalam suatu fluid list. Nah, kemudian maksimum size yang diprediksi itu sampai berapa, nah itu ada di fluid list. Kemudian base material, corrosion allowance, dan PWT, dan segala macam. Untuk maksimum size ini, untuk proyek-proyek LNG ini spesialnya di sini. Proyek LNG ini biasanya melibatkan suatu size yang besar-besar, yang nggak common. Misalnya kayak umumnya biasanya sampai 48 inci di proses-proses gas plant biasa gitu. Di LNG itu bisa sampai besar sekali ukuran pipanya, sampai 72, 80 sampai 82. Di pengalaman saya sebelumnya itu dibuat desain pipa dengan ukuran sampai 82 inci, jadi besar sekali, dan itu udah tidak standar gitu. Demikian. Ya, next. Nah, ini dia contoh dari fluid list yang kita sebutkan sebelumnya. Nah, fluid list ini sebenarnya basis yang pertama yang akan kita gunakan ketika kita akan menentukan suatu piping material class. Nah, kita lihat dari list ini list aktual dari salah satu project yang saya ambil sebagai contoh. Misalnya di suatu unit, tentunya fluid list ini dibuat stream by stream. Nah, kita lihat di bagian paling kiri, ini adalah stream number. Jadi 466, 467, dan segala macam. Stream number dari mana? Stream number dari PFD yang sudah di-create oleh proses. Jadi proses flow diagram. Proses flow diagram itu menggambarkan urutan proses dari suatu equipment gitu ya, atau misalnya dari satu section menuju section yang lain. Itu secara umum disebut dengan proses flow diagram buat kita memahami suatu proses dari LNG plant tersebut. Nah, di fluid list ini kita lihat di sini ada dua section, yang pertama fluid, yang kedua piping. Nah, untuk data fluid ini tentunya ini diisi oleh Departemen Proses. Jadi berupa fluid code, kemudian deskripsi dari fluidanya, apakah dia natural gas, hidrokarbon condensate, atau mixed refrigerant. Ini contoh fluid list untuk suatu call section LNG plant. Jadi salah satu call section dari LNG plant, ini contoh dari fluid listnya saya ambilkan. Nah, ini yang diisi oleh Departemen Proses, data-data dari fluid tersebut. Nah, setelah data-data ini ada, kemudian fluid list ini akan dikirim kepada Departemen Piping dan harus diisi
oleh piping material engineer. Dia harus define yang paling kanan. Sebenarnya yang kita lakukan itu sebenarnya mengisi yang paling kanan piping kelasnya. Jadi untuk menentukan piping kelas dari setiap stream number dari fluid list tersebut. Nah, yang kita lakukan itu sebenarnya mengisi yang paling kanan. Tata cara mengisinya atau mengestablish suatu piping naming convention dari piping kelasnya biasanya sudah di-define di spek kliennya, dan tentu berbeda antara satu klien dan yang lainnya. Tapi yang jelas tanggung jawab kita adalah mengisi yang paling kanan gitu, seperti ini. Nah, di sini juga ada sebenarnya kolom material. Kalau kita lihat ini di samping maximum size adalah kolom material, maksudnya adalah material yang dipilih untuk stream ini, apakah dia material carbon steel, stainless steel, dan segala macam. Sebenarnya pemilihan material ini tidak termasuk tanggung jawab dari piping material engineer. Nah, di depan sudah saya bahas di dalam organization chart, ternyata ada departemen material sendiri dan ada departemen piping. Nah, karena piping material engineer ini ada di departemen piping, maka yang mengerjakan atau yang mendefine material ini diserahkan tanggung jawabnya kepada departemen material. Jadi mereka yang akan isi. Karena untuk menentukan material ini tentu kan kita tahu yang pertama tergantung servis kondisi dan segala macam gitu. Nah, itu dilakukan kalkulasi-kalkulasi oleh mereka karena mungkin perlu adanya kalkulasi korosi untuk mengetahui sebesar apa corrosion rate dari suatu stream, sehingga dia akan menentukan berapa corrosion allowance yang dia akan butuhkan. Kemudian jika corrosion allowance sudah terlalu tinggi, ya mungkin dia akan ganti materialnya jadi material-material eksotik, menjadi stainless steel atau duplex dan segala macam. Nah, tapi activity ini tanggung jawab dari material engineering department, bukan oleh piping material. Next. Nah, ini contoh dari piping material class. Ketika kita sudah mengisi piping fluid list, piping class dari fluid list tersebut di slide sebelumnya. Nah, ini contoh dari suatu piping material class. Piping material class ini sendiri sebenarnya formatnya itu berbeda-beda dari satu perusahaan sama perusahaan yang lain. Sangat berbeda, tapi secara umum isinya itu seperti ini. Jadi ada nanti size rank dari pipanya dari size berapa sampai berapa, kemudian thickness-nya berapa yang dibutuhkan untuk size tersebut, kemudian jenis-jenis flank-nya, kemudian desain code-nya, lalu ada desain data, desain parameternya. Jadi desain pressure dan desain temperaturnya ini ada di dalam suatu piping material class. Nah, ini bentuknya sebenarnya tipikal, formatnya bisa berbeda, tapi kontennya tipikal, kira-kira seperti ini. Next. Nah, ini jenis-jenis komponen. Jadi dalam suatu piping material class itu tentu harus ada juga komponen-komponennya ya, kayak pipe, flank, fitting, dan segala macam. Nah, ini bagian dari satu piping material class. Jadi dari melihat atau membaca piping material class, jadi kita bisa memahami misalnya untuk piping kelas A, ternyata dia pipanya size rank-nya sekian sampai sekian, jenisnya ini. Terus untuk flank, jenisnya ini, untuk misalnya 1,5 sampai 1,5, dia hanya akan pakai jenis socket weld flank, sedangkan yang 2 inci ke atas pakainya welding segala macam. Nah, informasi ini ada di dalam piping material class. Makanya di depan saya bilang bahwa dokumen piping material class ini adalah dokumen kritikal dari suatu proyek, karena inilah dokumen yang akan digunakan atau basis untuk melakukan desain dan konstruksi dari suatu plan. Demikian. Ya, next. Kemudian ya, ini secara umum material selection kriteria. Material selection kriteria itu walaupun ini sebenarnya dilakukan oleh piping oleh material section, tapi secara umum kita tentu juga paham bahwa untuk material selection kriteria ini adalah ada proses-proses requirement yang perlu kita pahami, chemical compatibility terhadap fluidanya, terus corrosion, kemudian mechanical karakteristik, ductile, grip range-nya, life cycle-nya, kemudian juga ekonomi parameter tertentu. Yang paling utama adalah seberapa ekonomis material tersebut jika kita beli, terus seberapa gampang ditemukan di pasaran. Karena kadang-kadang percuma kita bikin suatu desain yang sempurna, yang bagus, tahan korosi, tapi ternyata mahal. Atau misalnya tidak bisa kita temukan di pasar. Dan, atau misalnya
delivery-nya sangat lama. Nah, ini kan nggak inline dengan semangatnya project untuk mendeliver suatu project within the predefined schedule. Nah, itu harus kita pahami betul-betul bahwa economical parameter ini juga termasuk poin yang sangat penting ketika melakukan material selection kriteria. Ya, next. Oke, next-nya ini adalah material-material yang umum digunakan untuk suatu LNG plant. Sebenarnya nggak termasuk LNG plant. Secara umum sih material itu bagi dua, ada metalik dan non metalik. Dan untuk metalik sendiri tentu berbagai macam, ada galvanized carbon steel, low term carbon steel, stainless steel, copper nickel dan segala macam. Sedangkan untuk non metaliknya ada ADPE, GRP, CPVC. Nah, ini tergantung dari service. Nah, sedangkan untuk LNG plant sendiri, seperti yang udah kita lihat di slide-slide yang di depan, di typical LNG plant, kita lihat bahwa untuk liquefaction downstream ke kanan gitu ya, dari slide tersebut, mulai dari liquefaction sampai ke rundown line of loading line dan sampai ke export line-nya itu. Nah, itu menggunakan material stainless steel, karena untuk LNG di minus 162 ke bawah, yaitu cryogenic, material yang dipilih adalah mostly stainless steel. Ya, next. Kemudian tentu saja code atau standar itu penting, karena code atau standar itu yang akan mendefine dari bentuk produk yang akan digunakan, misalnya kayak STM, API, dan requirement tersebut. Selain ASTM atau API, ya tentu ada code atau standar-standar yang lain, seperti DIN, British Standard, AFNOR, CIS, dan segala macam. Nah, itu semua kadang-kadang di dalam suatu project itu bisa nyampur, tergantung dari equipment-nya. Nah, itu perlu kita pahami satu-satu gitu. Next. Nah, selanjutnya pressure temperature rating. Jadi ketika kita mendefine suatu piping class, tentu ini merupakan suatu item yang penting, pressure temperature rating. Ini tabel 21.1 diambil dari ASME B 16.5 yang menjadi dasar bagi piping material engineer untuk setup piping class dan penentuan rating. Jadi ketika kita sudah ada data, yang paling kiri itu ada temperatur range mulai dari minus 29 sampai yang paling tinggi, tergantung dari material, jenis materialnya. Yang paling atas kita lihat. Nah, ini adalah kita harus lihat pressure-nya ada berapa. Jadi setelah kita pahami temperatur range dan pressure berapa, maka dari tabel ini dapat kita ketahui satu desain tersebut atau line tersebut jatuh itu ada di rating berapa, rating 150, rating 300, rating 600, dan segala macam. Karena piping class sendiri, piping class itu di-establish berdasarkan rating. Ada rating 150, 300, 600, dan segala macam. Maka pressure temperature rating tabel ini sangat penting buat kita mengerti dan tahu cara pakainya. Oke, next. Dan tentu saja piping material komponen. Jadi ketika kita ngomong piping, oh ya saya lupa insert di dalam slide piping dan pipeline. Kadang-kadang kan sering diomongkan bagi orang piping dan pipeline itu perbedaannya apa. Sebenarnya barangnya itu bisa jadi sama, cuma beda code. Secara umum piping itu adalah mengkonfig fluida dari suatu equipment ke equipment lain, sedangkan pipeline itu melakukan distribusi biasanya dari suatu area ke area yang lain gitu. Jadi bukan berada atau dalam satu area. Nah, itu biasanya pipeline. Nah, kita ngomong piping karena desain code kita di depan adalah B31.3 untuk melakukan project LNG, maka kita ngomongnya piping. Nah, di piping itu ada komponen-komponennya pipa, fitting, flank, aksesoris, dan segala macam. Oke, next. Nah, ini adalah jenis-jenis pipa yang umum, ada dua, seamless dan welded. Jenis-jenisnya tentu saja biasanya itu dibagi berdasarkan size. Kalau untuk carbon steel biasanya pipa seamless-nya agak lebih besar, mungkin mulai dari setengah sampai tipikalnya 18.
Tapi di beberapa project di extend sampai 24. Jadi mereka akan minta pipa jenis seamless sampai 24 inci di beberapa project. Tapi yang umum biasanya sampai 16 atau 18 gitu. Nah, kemudian welded. Jadi di atas yang itu digunakan pipa welded. Dia menggunakan satu longitudinal weld. Sebenarnya jenis-jenis pipa welded ini berbagai macam, tapi dari pengalaman saya melakukan proyek-proyek migas, biasanya yang di-allow hanya menggunakan jenis SAW ini. Sedangkan untuk spiral tidak boleh, HFW tidak boleh, dan ARW ini biasanya nggak boleh, tapi SAW. Kemudian next. Nah ini ilustrasi dari pipe manufacturing. Tentunya buat piping material engineer sendiri dia harus mempunyai basic pengetahuan juga terhadap manufacturing dari pipa, baik seamless, extruded, dan segala macam. Karena sebenarnya pipe manufacturing method atau teknik ini seringkali juga disebutkan di dalam client specification, teknik apa yang boleh, teknik yang tidak boleh, dan segala macam. Nah itu disebutkan gitu. Jadi kita perlu punya overview knowledge terhadap pipe manufacturing ini. Next. Nah ini contoh-contoh komponen fitting. Fitting biasa dibagi dua macam, forge fitting dan rod fitting. Ini nggak keluar ya gambarnya ya. Oke, anyway, forge fitting ini biasa untuk size yang kecil-kecil, sampai 1,5 atau 2 inci maksimum, sedangkan untuk fitting yang size lebih besar, 2 atau 3 inci ke atas, itu disebut istilah dengan rod fitting. Ya, next. Kemudian tentu saja flank. Flank ini tipenya berbagai macam. Model koneksinya ada yang welding neck, ada yang slip on atau lip joint atau blind atau juga threaded. Dengan facingnya juga berbagai macam seperti ini. Bisa raised face, ini adalah flank facing. Raised face, ada yang flat face dan segala macam sampai RTG. Next. Kemudian ini tentunya komponen dari pipa juga ada. Piping adalah valve yang tentunya yang paling detail, yang paling jelimet adalah valve tentunya. Nah, valve ini juga berbagai macam jenisnya tergantung dari fungsinya dan service. Ada gate, ball valve, check valve, dan segala macam dengan fungsi yang berbeda gitu. Next. Nah, jenis-jenis valve ini sendiri, ini sebenarnya gambar ini saya hanya ingin menunjukkan cross section dari jenis-jenis valve, cuma sebagai overview saja bagi kita gitu, buat mengetahui bahwa jenis valve ini ternyata berbeda gitu secara cross section. Kayak gate valve yang sebelah kiri, yang kanan ada gold valve yang fungsinya berbeda. Kita lihat di overview di cross section ini, misalnya kayak gate valve ini dia punya wedge yang menutupi aliran, yang di bawah ini kita lihat yang aksial warna merah, sedangkan ini kan berfungsi buat nutup aliran, kita istilahnya wedge, sedangkan yang di kanan ini globe ini dia punya disc buat menutup aliran. Intinya mereka sama-sama buat menutup aliran tapi punya fungsi yang berbeda gitu. Next. Kemudian ini ada check valve atau non-return valve, itu sama istilahnya gitu. Jadi tujuannya adalah untuk apa istilahnya, untuk menghindari terjadinya arus balik. Jadi kan bisa downstream, upstream, nanti supaya dia tetap searah dan tidak ada arus balik ke upstream, maka digunakan check valve ini seperti itu. Dan ini ada juga ball valve. Next. Kemudian butterfly, dan dengan perbedaan apa namanya, operator, yang satu menggunakan handle, yang satu menggunakan gear. Biasanya definisi mendefine kapan digunakan handle atau operator ini biasanya tergantung size dan rating, biasanya demikian. Jadi semakin sulit ya atau semakin besar apa namanya, gaya yang dibutuhkan untuk membuka valve ini, biasanya akan dirubah menjadi menggunakan gear operated seperti itu. Next. Kemudian komponen yang tidak kalah pentingnya adalah piping specialty item. Piping specialty item ini sebenarnya item ada yang di dalam line tapi tidak ada di dalam piping class, tapi
dia jangan tanggung jawabnya pipe engineer atau kayak harus spesial dan ini manufacturing standar sendiri karena dia spesial dan punya kalkulasi yang detail kita perhatikan. Yang pertama adalah tolerance, yang kedua connection type, yang ketiga non standard piping component. Toleransinya atau mil toleransinya dari masing-masing komponen itu yang betul. Jadi harus kita define toleransinya yang betul karena ini akan menentukan nanti hasil akhir dari minimum requirement wall thickness yang akan kita butuhkan. Nah, kayak ini adalah contoh dari suatu berbagai macam tolerance dari berbagai macam komponen dan produk, mulai dari pipe dan fitting. Ya, toleransi ini biasanya berlaku buat pipe dan fitting ya, umumnya begitu. Jadi ini sebenarnya di-define sudah di masing-masing standar itu sudah di-define. Cuma kadang-kadang terjadi suatu kurang tepat menggunakannya, misalnya kayak untuk pipa A106B ini misalnya kan pipa seamless, nah ini menggunakan mil toleransinya -12, berarti dia punya toleransi yang agak besar 12,5%. Sedangkan untuk yang welded pipe, karena welded pipe ini asalnya dari plate kemudian di rolling menjadi pipa, nah